Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan saya untuk menjelaskan keunggulan menjadi mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, mengasah berpikir kritis. Yang kedua, dapat berkontribusi pada dunia pendidikan, namun tidak sebagai guru, melainkan sebagai pengelola lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat menguasai ilmu microleading, yaitu yang terfokus pada pengelolaan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ismiatur Rosyida, alamat Desa Wadung Asi, RT 7 RW 2, Buduran, Sidoarjo, dengan NIM D93219082, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan dosen pengampu Bapak Soleh MPD. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dasar desain produk dan strategi pemasaran lembaga pendidikan Islam untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam. Simak videonya berikut ini. Pengertian desain produk. Desain produk adalah aktivitas merancang suatu benda yang akan diolah dan diproduksi menjadi benda yang lebih bernilai dan bermanfaat. Sedangkan pemasaran lembaga pendidikan Islam yaitu aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang berbasis Islam untuk mengembangkan penjualan produk, relasi, atau hubungan dengan pihak-pihak lain. Ruang lingkup dan urgensi desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan desain produk yaitu untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang kedua, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Yang ketiga, untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Ruang lingkup yang kedua yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran ada 7P, yaitu yang pertama produk atau produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place atau tempat, yang keempat promotion atau promosi, yang kelima people atau orang, yang keenam physical evidence atau fasilitas atau sarana fisik, yang ketujuh proses atau proses. Manfaat dari mempelajari desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan yaitu yang pertama, agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang kedua, agar mampu menghasilkan produk yang tren pada masanya. Yang ketiga, agar bisa berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan kemampuan desain produk. Yang keempat, serta bisa membangun jejaring dengan media massa tingkat nasional ataupun internasional. Yang kelima, agar bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk dari lembaga pendidikan Islam. Yang keenam, agar bisa memberikan penilaian pada masyarakat dengan produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi pemasaran di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi adalah tahap awal dari proses pemasaran. Segmentasi pasar yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Segmentasi pasar menjadi konsep yang mendasari strategi pemasaran pendidikan. Segmentasi merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk mencapai hasil yang optimal. Proses segmentasi menjadi salah satu kunci sukses lembaga pendidikan. Dengan menentukan siapa pelanggannya, bagaimana karakteristik pelanggan yang akan mempengaruhi proses pembelian, dan bagaimana daya beli pelanggan tersebut. Semua itu ditentukan pada proses segmentasi pasar jasa pendidikan. Segmentasi pasar memiliki beberapa variabel. Yang pertama, segmentasi demografis, yang kedua segmentasi geografis, yang ketiga segmentasi psikologi, yang keempat segmentasi psikografis, yang kelima segmentasi manfaat. Pemasaran jasa pendidikan dikelompokkan ke dalam dua segmen pasar, yaitu satu, emosional adalah kumpulan pelanggan yang datang mendaftar atau bergabung ke sebuah lembaga pendidikan karena pertimbangan religiositas.
Pasar ini kurang memperhatikan harga, kualitas, dan ketersediaan jaringan yang memadai. Pasar ini benar-benar emosional religius, asal banyak muatan pelajaran agama dan karena ikatan emosional dengan lembaga pendidikan, dan punya ikatan emosional yang kuat dengan lembaga pendidikan, sehingga cukup sulit menjadi pelanggan pendidikan pada lembaga pendidikan lainnya. Seperti karena orang tua merupakan alumni dari suatu lembaga pendidikan yang dimaksud. Yang kedua, rasional adalah pelanggan lembaga pendidikan yang benar-benar sensitif terhadap perkembangan dan kualitas mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu baik adalah pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, muatan pelajaran yang bertaraf internasional, penggunaan bahasa-bahasa global, Inggris, Mandarin, dan lain-lain, dan didukung dengan fasilitas dan jaringan yang memadai. Selanjutnya, setelah segmentasi pasar, yaitu yang kedua, targeting. Menurut Casali, targeting adalah suatu proses evaluasi dan proses pemilihan dari beberapa segmen pasar yang didapatkan dari hasil segmentasi. Targeting adalah membidik target market yang kita pilih dalam analisa segmentasi pasar. Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Targeting ini bertujuan untuk mempermudah mencapai segmen yang ingin diraih dan memberikan kepuasan yang lebih kepada konsumen. Kotler, Kartajaya, Huan, dan Liu menyatakan ada 3 kriteria yang harus dipenuhi perusahaan pada saat mengevaluasi dan menentukan segmen mana yang akan dijadikan target, yaitu yang pertama, perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik itu cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, pasar segmen yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingannya. Selanjutnya, positioning. Penentuan posisi adalah tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan, sehingga menempati suatu posisi yang terbedakan di benak pelanggan sasarannya. Strategi positioning merupakan penempatan produk mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Kotler menjelaskan beberapa cara produk positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dituju, antara lain 1. Penentuan posisi menurut atribut, 2. Penentuan posisi menurut manfaat, 3. Penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan, keempat, penentuan posisi menurut pemakai, kelima, penentuan posisi menurut pesaing, keenam, penentuan posisi menurut kategori produk, ketujuh, penentuan posisi harga atau kualitas. Yang terakhir yaitu diferensiasi. Menurut Kotler, diferensiasi produk adalah tindakan merancang serangkaian perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran perusahaan dengan perusahaan pesaing. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan diferensiasi produk adalah mendaba produk yang sudah ada dalam sebuah produk lain dengan merancang serangkaian perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran perusahaan dengan perusahaan pesaing. Dalam diferensiasi terdapat beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai tindakan menyesuaikan produk-produk mereka supaya lebih cocok dengan kebutuhan pihak lain. Dan yang kedua, memungkinkan para pemasar untuk mendiferensiasi produk mereka dari produk-produk lain yang bersaing. Sekian penjelasan mengenai konsep dasar desain produk dan strategi pemasaran di Lembaga Pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.